baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini bersama saya Lukitika Fitriani dalam acara Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Di episode Pijak kali ini kita akan membahas mengenai Tax Amnesty Jilid 2 nih. Tapi kita tidak sendirian. Kita akan ditemani oleh Mbak Dewi Ernawati, SE BKP. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Luki. Sebelumnya kita bisa lepas masker dulu ya Mbak, karena kan kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Mbak Dewi, hari ini saya membawa pembahasan mengenai Tax Amnesty Jilid 2 nih. Sebelumnya saya kemarin itu pernah dengar Mbak, UU HPP itu ternyata udah disahkan ya Mbak ya, pertanggal 7 Oktober ya Mbak, betul ya? Iya Mbak Luki, jadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah disahkan ya di DPR, tapi kita masih nunggu nih nomor aturannya dan tanggal benar-benar disahkan. Oh gitu iya. Jadi tapi secara draftnya itu sudah disetujui. Gitu. Nah terus di UU HPP itu ya Mbak, itu saya kemarin dengar ada mengatur mengenai program pengungkapan sukarela ya Mbak, program pengungkapan sukarela wajib pajak atau yang biasa kita sebut Tax Amnesty Jilid 2 itu ya Mbak. Nah sebenarnya apa sih Mbak latar belakang pemerintah mengadakan Tax Amnesty Jilid 2 ini? Karena kan tahun sebelumnya 2016 ya, 2016 itu kita sudah melakukan Tax Amnesty yang pertama. Iya betul. Jadi memang ini bisa dikatakan cepat juga ya, dari sebelumnya tax amnesty yang pertama sudah dilakukan di periode 2016 dan 2017 kemarin. Dan sekarang nanti di tahun 2022 itu akan ada program tax amnesty lagi yang jilid kedua. Jadi yang melatar belakangi apa? Yang pertama, dianggap di sini masih ada nih para peserta tax amnesty jilid pertama itu yang belum melaporkan aset semuanya. Jadi masih ada yang belum terlaporkan nih gitu. Padahal kalau nanti diketahui ada aset yang belum terlaporkan ya, sampai dengan kondisi aset 2015, maka nanti Fiskus DJP di sini bisa menagih ya pajaknya menggunakan PP 36 tahun 2017. Itu sanksinya cukup besar ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi bisa dikenakan 30% dari aset yang belum dilaporkan. Untuk badan bisa kena 25%, dan untuk wajib pajak tertentu nanti bisa kena tarif 12,5%. Ditambah lagi ada sanksi 200% dari PPh yang PPh finalnya tadi gitu. Jadi sanksinya cukup besar gitu. Terus yang kedua juga dianggap masih ada nih wajib pajak yang belum melaporkan seluruh aset dan penghasilannya untuk periode 2016 sampai dengan 2020 gitu. Jadi nanti akan ada tax amnesty nih yang jilid kedua gitu. Terus juga sekarang sudah ada keterbukaan informasi ya Mbak Luki ya. Jadi sudah ada keterbukaan informasi, pajak di sini bisa mengakses data dari pihak ketiga, baik dari instansi pemerintah, lembaga maupun dari pihak lain gitu. Jadi dianggap di sini pemerintah memberikan kesempatan nih bagi wajib pajak. Jadi sebelum DJP yang menemukan ada aset yang belum dilaporkan, ini dikasih kesempatan laporkan dulu secara sukarela. Dan tarif pajaknya bisa dibilang lebih rendah ya daripada yang pas finalnya tadi, ditambah dengan sanksinya. Seperti itu. Ada 3 latar belakang tadi ya Mbak ya? Iya, itu yang melatar belakangi adanya program pengungkapan sukarela wajib pajak ini. Nah itu sebenarnya siapa saja sih Mbak yang bisa mengikuti program Tax Amnesty Jilid 2 ini? Ya Mbak Luki, jadi kalau di program tax amnesty yang jilid kedua ini nanti dibedakan ada 2 kebijakan. Ya, jadi yang kebijakan pertama itu hanya boleh untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dia sudah ikut tax amnesty jilid pertama kemarin. Jadi khusus hanya untuk yang sudah ikut tax amnesty yang pertama gitu. Dan basis datanya adalah aset per 31 Desember 2015.
Gitu. Jadi yang kemarin sudah ikut TA tapi ada aset yang belum terlaporkan, maka bisa nih gitu ya ikut yang periode sekarang gitu. Terus yang kebijakan kedua itu khusus untuk orang pribadi saja. Jadi badan tidak boleh. Nah, basis datanya adalah aset sampai dengan akhir tahun 2020. Jadi untuk orang pribadi yang kemarin sudah lapor SPT tapi ada aset yang belum dilaporkan gitu ya, nanti bisa ikut nih program tax amnesty yang jilid kedua ini. Tapi hanya untuk orang pribadi ya, badan tidak boleh. Nggak diberi kesempatan ya Mbak Nggak kalau yang ada badan. program untuk yang tax amnesty jilid kedua. Jadi untuk badan nanti mungkin bisa pakai mekanismenya pembetulan SPT tahunan. Gitu. Tadi kan ada 2 kebijakan ya Mbak ya. Yang pertama itu yang belum melaporkan di TA yang satu itu bisa melaporkan lagi. Betul. Gitu. Nah, yang bisa dilaporkan itu tadi itu aset tahun berapa aja sih Mbak? Berarti maksudnya yang Iya. tahun 2015 itu bisa nggak Iya dilapor? betul. Jadi kalau yang kebijakan pertama tadi itu melihat kondisi aset yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi kalau misalkan 31 Desember 2015 kemarin dia sudah diikutkan TA ya asetnya, tapi ternyata ada yang lupa nih gitu ya. Mungkin ada tabungan atau ada tanah gitu di mana yang belum dilaporkan, itu bisa dilaporkan sekarang. Hanya untuk sampai dengan periode aset yang dimiliki akhir 2015. Gitu. Oke, kalau yang yang kebijakan Yang kebijakan 2 dua? tadi 2016 sampai 2020. Berarti 2016 ke bawah itu nggak bisa ya Mbak ya? Iya, enggak bisa. Nah, itu kapan ya Mbak berlakunya kebijakan Sampai ini? sini ya. Ha-ha. Untuk berlakunya nanti periode pelaporannya adalah mulai Januari sampai dengan akhir Juni 2022. Jadi nanti ini kita juga masih menunggu ya peraturan pelaksanaannya seperti apa, karena sekarang yang ada adalah di undang-undangnya. Lah, kemungkinan nanti pasti akan ada aturan pelaksanaannya lagi, karena nanti baru bisa mulai pelaporan itu Januari sampai dengan Juni 2022. Jadi mulai sekarang wajib pajak yang merasa ada aset yang belum dilaporkan semuanya bisa tuh mulai dicek dari sekarang. Masih ada waktu nih 2,5 bulan ya. Cek dulu datanya, apa yang mau dilaporkan, disiapkan dulu. Nanti pada saat sudah bisa pelaporan, formulirnya sudah disediakan, aplikasinya sudah siap, kita tinggal lapor aja. Skema pelaporannya nanti sama nggak kira-kira dengan yang tax amnesty jilid pertama nanti Mbak? Kalau dilihat dari periodenya itu agak berbeda. Jadi kalau yang tax amnesty jilid pertama kemarin kan dibedakan nih, ada beberapa periode ya, di tahun 2016 dan 2017. Tarifnya juga beda. Tapi kalau yang jilid kedua ini hanya ada 1 periode nanti, tarifnya sama. Oh, gitu. Iya, jadi dalam periode 6 bulan itu tidak ada pemisahan lagi dengan tarif yang berbeda, tidak ada. Oke. Tarifnya sama. Oh ya Mbak, silakan dinikmati dulu kopinya. Oh, Lupa iya. tadi yang awal-awal nggak ini minum kopi Iya, dulu. ini minum kopi dulu ya, bijak. Betul. Sambil ngopi. Nah Mbak Dewi tadi kan ada 6 bulan ya Mbak, hanya sampai 6 bulan aja ya Mbak. Ya. Itu tadi. Sebenarnya kemudahannya untuk mengikuti TA yang kedua ini gimana sih Mbak? Iya, kenapa kok harus Aja. ikut gitu ya? Jadi yang pertama, kenapa kok kita harus ikut tax amnesty yang jilid kedua ini adalah bisa dilihat dari tarifnya. Jadi bisa dikatakan tarifnya juga lebih rendah ya daripada kita nanti dikenakan yang PP 36 tadi. Oh, yang final. tambahan 200%. Betul, plus ada sanksi juga 200%. Jadi tarifnya lebih murah juga. Terus juga untuk yang ikut kebijakan kedua, nanti DJP itu tidak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kalau dia sudah ikut tax amnesty yang jilid kedua ini. Jadi nggak akan ada SKP untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Bebas ya yang Mbak sudah ya? ikut. Iya, tetapi sepanjang memang sudah dilaporkan semua. Jadi kalau sudah ikut kebijakan kedua tapi ada aset yang belum dilaporkan, ketahuan nih sama DJP, tetap nanti bisa diterbitkan SKP ya. Karena sekarang sudah ada keterbukaan informasi. Gitu. Jadi apalagi sekarang juga sudah ada ini ya, NIK itu mau dijadikan NPWP gitu ya. Iya ya Mbak. Jadi basis data transaksinya kita nanti dari NIK itu pasti sudah langsung terkoneksi nih dengan DJP. Jadi pasti nanti DJP Fiskus akan lebih transparan. Jadi mumpung ini diberikan kesempatan ya, lapor sukarela dengan tarif pajak yang bisa dikatakan lebih murah, jadi lebih baik ikut aja.
Gitu ya. Kalau untuk tarifnya sendiri, itu kan ada 2 kebijakan ya Mbak Luki. Tarifnya juga beda. Jadi untuk yang kebijakan pertama itu ada 3 tarif. Tarif yang pertama adalah 11%. 11% itu untuk aset yang deklarasi di luar negeri. Jadi asetnya ada di luar negeri. Bisa dilaporkan juga ya, Mbak? Bisa dilaporkan di TA ini. Jadi untuk wajib pajak yang punya aset di luar negeri mau dilaporkan di TA ini bisa. Tarifnya 11% untuk yang kebijakan pertama tadi ya. Yang WPOP sama badan. Oke, jadi yang kondisi asetnya 2015 ya. Terus tarif yang kedua ada 8%. 8% ini untuk aset baik di luar negeri yang repatriasi di Indonesia. Jadi dimasukkan di Indonesia. Gitu ya. Dan aset yang ada di Indonesia. Itu dilaporkan di TA ini tarifnya 8%. Terus tarif yang ketiga 6%. Lah, 6% ini untuk aset yang diinvestasikan di Indonesia. Harus ada pelaporannya juga itu nanti, Harus ada pelaporannya dan investasinya nanti minimal selama 5 tahun di Indonesia. Dan untuk sektor tertentu nanti ya, seperti SBN, terus sumber daya alam dan energi terbarukan. Mungkin nanti di aturan pelaksanaannya akan lebih detail ya, contoh-contoh investasinya di apa saja. Oh, berarti dan nanti pelaporannya seperti apa? Dalam jangka waktu 2 bulan nanti pasti bakal muncul peraturan ini ya, Mbak ya? Seharusnya pasti akan ada aturannya. Jadi teknisnya nanti seperti apa, formatnya seperti apa, harusnya pasti ada kelanjutannya lagi ya ini ya. Gitu. Terus untuk yang kebijakan kedua, itu tarifnya beda nanti ya Mbak Luki dengan kebijakan yang pertama. Untuk yang kebijakan kedua untuk wajib pajak orang pribadi yang melaporkan asetnya periode 2016 sampai akhir 2020 tadi, tarifnya ada 3 juga, tapi lebih tinggi ya tarifnya. Yang pertama 18%. 18% ini untuk aset yang berada di luar negeri. Jadi tidak dimasukkan di Indonesia ya, gitu. Terus 14%. 14% itu untuk aset yang ada di Indonesia maupun aset yang berada di luar negeri tapi dimasukkan di Indonesia. 14% dan 12%. Itu untuk aset yang diinvestasikan. Berarti masing-masing kebijakan itu ada 3 lapisan tarif ya Mbak. Betul. Ya? Tinggal untuk lihat asetnya di mana dan diinvestasikan atau tidak. Iya. Oh ya Mbak, tadi kelewat nih kayaknya. Yang kebijakan kedua itu tadi kan WPOP aja kan ya Mbak? Betul. 2016 sampai yang 2020. Ya. Itu ketentuannya tadi kan yang sudah lapor sampai yang sudah lapor SPT sampai dengan 2020. Itu ada ketentuan tambahan lagi nggak Mbak? Misal kayak yang apa ya? Nggak ada pemeriksaan atau lagi? Iya, ada ketentuannya lagi, betul. Jadi untuk yang kebijakan kedua tadi kan hanya untuk orang pribadi ya, untuk kondisi aset perolehan 2016 sampai 2020. Nah, ada persyaratan tambahan. Jadi yang boleh ikut kebijakan kedua ini adalah apabila wajib pajak orang pribadinya tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau tidak juga dalam proses penyidikan atau dalam proses peradilan pajak atau sedang menjalani hukuman di bidang perpajakan, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar bersih gitu ya Mbak ya? Jadi kalau kita sedang diperiksa nih, maka ya pemeriksaannya kalau bisa segera diselesaikan, terus kita bisa ikut TA. Jadi kalau dalam periode Januari sampai Juni itu kita diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai 2020, ya kita nggak bisa ikut ini TA jilid 2 ini. Karena insidentil itu tadi ya Mbak ya? Jadi persyaratannya harus terpenuhi nanti. Kalau dari Mbak Dewi sendiri ini ya Mbak, opini pribadinya Mbak Dewi, menurut Mbak Dewi dengan adanya tax amnesty jilid 2 ini lebih menguntungkan atau gimana Mbak? Karena kan secara yang dapat cuman BPOP-nya aja kan ya Mbak, badannya itu kayak dikesampingkan gitu. Nah, itu gimana Mbak menurut Mbak Dewi? Jadi kalau menurut saya ini menguntungkan juga ya untuk wajib pajak. Untuk yang sudah pernah ikut tax amnesty jilid pertama, tetap ini ada keuntungannya. Kenapa? Karena meskipun tahun 2015 itu kan sudah daluarsa ya Mbak Luki ya, sekarang ya, kan 5 tahun ya penagihan. Tetapi bukan berarti kita sudah bebas dari nanti tindak pidana perpajakannya. Jadi kalau misalkan ada aset yang belum terlaporkan, kondisi aset 2015, nanti Fiskus bisa ranahnya ke tindak pidana. Jadi lebih baik laporkan aja sekarang, mumpung diberi kesempatan nih, gitu, lapor sukarela sebelum Fiskus yang mengetahui nanti kena tindak pidana. Terus juga untuk yang
kondisi 2016 sampai dengan 2020 ya memang ini untuk orang pribadi ya sekarang kebijakannya. Ya kalau kita sebagai orang pribadi dan memang masih ada aset yang belum terlaporkan, lebih baik segera dilaporkan lah daripada nanti diketahuan sama DJP kena sanksi lagi, karena ya itu tadi sekarang sudah ada keterbukaan informasi, pajak ini sudah transparan, kedepannya pasti akan lebih diperketat nih pajak. Jadi mumpung sekarang ada kesempatan lapor sukarela, laporkan aja sekarang. Ya jadi harus emang ikut aja ya Mbak ya kalau emang lagi nggak diperiksa dan sebagainya Iya, tadi. kalau memang memenuhi ketentuan tadi dan memang ada aset yang belum terlaporkan, ikut aja ini. Tax amnesty kedua. Jadi memang tax amnesty ini sangat menguntungkan ya Mbak ya. Selain terhindar dari yang tarif Sanksinya juga, tarif tarif lebih sanksi tinggi, ya. itu tadi juga ini menghindari diperiksa tadi ya Mbak ya, karena kan Betul. bebas diperiksa itu tadi. Betul. Jadi kalau di undang-undangnya nanti DJP tidak akan menerbitkan surat ketetapan pajak ya. Jadi kan harusnya nggak diperiksa, kecuali kalau ada data pihak ketiga lagi. Jadi kalau mau ikut TA jilid kedua ya benar-benar laporkan semuanya lah. Oke, jadi teman-teman emang ini ya, tax amnesty jilid 2 ini kan insidentil. Nah, jadi kalau emang ada aset yang belum dilaporkan, yang mau dilaporkan ya Mbak ya, untuk yang WPOP kebijakan 2 ini. Iya, jadi yang sebelumnya belum terlaporkan di SPT, sekarang bisa dilaporkan. Nah, itu bisa dilaporkan untuk menghindari pemeriksaan tadi ya Mbak ya, Betul. pemeriksaan itu tadi. Jadi sangat penting gitu untuk pribadi kita. Nah, Mbak Dewi, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya ya tadi pasti nanti akan ada kelanjutannya lagi ya. Jadi akan ada aturan pelaksanaannya, tetap update juga aturan perpajakannya. Mulai dari sekarang sudah mulai kita cek ya data aset yang belum terlaporkan, diinventarisasi lagi asetnya, SPT-nya dicek lagi, apa yang belum dilaporkan. Nanti pada saat aturan ini diterbitkan sudah ada aturan pelaksanaannya, teknisnya seperti apa, kita tinggal ngelaporkan aja. Udah siap datanya. Nah, jadi teman-teman kalau emang ada aset yang belum dilaporkan, itu memang harus dilaporkan ya, seperti pesannya Mbak Dewi tadi. Oke, jadi sudah sampai penghujung acara ya Mbak hari ini. Terima kasih Mbak Dewi atas ilmunya, udah mau berbagi sharing dengan kita atas ini tadi ya, karena benar-benar bermanfaat banget ini. Ya, sama-sama Mbak Luki. Iya. Semoga bermanfaat ya. Amin ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe akun channel PT Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa follow IG kami di @ciptasaranacendekia. Saya Lukitika Fitriani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.